Ya udah saya rekam aja, saya bilang gitu, nanti nonton YouTube. Tapi udah join ternyata orangnya, Bapak Ibu. Adakah yang lagi di tempat lain, Bapak Ibu? Di sekolah semua ya? Mas, ini sudah jam 2 loh. Terus, oh, jenengan jamnya lebih cepat, Bu. Sini masih jam 1. Iya, Mas. Oke, oke. Bapak Ibu, mohon izin share screen. Kami sampaikan yang harus dirubah dari laporan kas itu apa. Oke, apakah sudah muncul Bapak Ibu share screen-nya? Sudah. Ya, sudah. Kok buka ini Pak? Dulu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan format laporan penutupan kas itu kami menyimpannya di Linktree seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Buka Linktree nanti dicari aja. Ini kami mengingatkan bagi yang mungkin kemarin lupa atau bagaimana, buka saja di Linktree kemudian persiapan rekonsiliasi 24. Nah, ini diklik munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang harus dirubah adalah laporan penutupan kas. Nah, Bapak Ibu langsung saja sorot pada laporan penutupan kas, kemudian diklik link atau tautan yang berwarna biru yang di bawahnya. Diklik, muncul seperti ini. Nah, ditunggu loadingnya. Bapak Ibu yang harus dirubah adalah permintaannya ya, permintaannya BPKD yang dirubah adalah bulan September sampai dengan Desember. Jadi laporan penutupan kas yang bulanan saja. Kalau yang periodik yang apa namanya semester yang beberapa bulan sekali itu tidak perlu dirubah. Nah, yang dirubah adalah yang September sampai dengan Desember. Yang dirubah apa Mas? Nah, ini yang dirubah adalah ini Bapak Ibu. Di bagian nanti saya kasih warna aja ya biar lebih jelas ya. Yang di keterangan ini, pertama Bapak Ibu perhatikan keterangan ini. Nomor 2 dalam kurung isi penerimaan BKU ini dikurangi saldo awal BKU. Nah, permintaan BKD supaya angka itu bersih gitu ya. Angka itu bersih, tidak ada kecampur angka pergeseran uang itu yang muncul di BKU. Nah, BPKD pada saat itu kami juga sudah langsung nego apakah tidak diterapkan di tahun depan saja, tapi tetap maunya diterapkan pada rekon yang sekarang. Jadi bulan September sampai dengan Desember. Nah, kalau dulu kan kita nginput di sini yang penerimaan itu adalah angka penerimaan BKU. Lihat di BKU paling bawah. Nah, kalau sekarang permintaannya BPKD itu dirubah. Jadi angka penerimaan di BKU itu dikurangi saldo awal BKU. Saldo awal BKU itu maksudnya saldo bank atau saldo tunai, Mas? Semuanya. Saldo total. Jadi saldo awal itu saldo bank, saldo tunai, yang ada hutang pajak juga dikurangi di situ. Jadi jumlah saldo awal BKU di bulan September. Gitu. Kemudian yang dirubah lagi adalah pada rumus ini Bapak Ibu, rumus yang di bawah ini, rumus saldo akhir bulan September. Rumusnya kalau dulu adalah penerimaan yang merah dikurangi pengeluaran yang ungu. Tapi menurut BPKAD itu kurang tepat, itu salah. Yang betul adalah saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, terus saya juga sudah berargumen lah, dari dulu kan kami sudah menyampaikan kendala ini munculnya karena formatnya Arkas yang seperti itu. Jadi kami juga sudah dulu waktu ada BIMTEK bersama BKD kami juga sudah menyampaikan hal ini dan disepakati pada waktu itu sudah disepakati bahwa yang dirumus di sini adalah hanya penerimaan dikurangi pengeluaran. Tapi setelah kemarin itu pas kami rekon di sana itu permintaannya itu salah. Itu harusnya nggak gitu lah.
Nah, dari dulu kok sudah begini gitu. Ada yang juga menyampaikan bahwa dari dulu kan seperti ini. Nah, dijawab bahwa sebenarnya itu tidak tepat, tapi untuk memudahkan bendahara katanya. Karena pada waktu tahun-tahun beberapa tahun terakhir ini bendahara baru saja memulai mengimplementasikan ARKAS. Biar lebih mudah kita biarkan seperti itu. Tapi sekarang sudah harus dirubah sesuai yang benar, katanya gitu. Nah, yang di sini rumusnya adalah saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Bapak Ibu boleh merubah rumusnya secara mandiri atau download lagi dan isi lagi. Yang paling mudah menurut panjenengan yang silakan. Jika mudah saya rumus sendiri aja Mas. Itu ya enggak apa-apa, silakan dirumus sendiri. Yang dirubah rumusnya hanya itu saja, di saldo akhir itu adalah saldo awal ditambah penerimaan, saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Yang dirubah hanya itu. Tapi sebelum itu jangan lupa yang tadi, bahwa penerimaan itu adalah angka penerimaan BKU dikurangi saldo awal BKU. Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak Ibu, terkait perubahan berita acara, laporan penutupan kas. Kemudian karena ada hal tersebut berarti kami di Dinas Pendidikan juga harus memeriksa lagi laporan penutupan kas panjenengan yang 4 bulan terakhir itu. Nah, artinya Bapak Ibu harus ke dinas lagi. Itu sebenarnya yang saya protes itu pada awalnya ya karena kasihan bendahara, saya bilang gitu. Karena kami juga repot harus ngecek lagi. Nah, kami mintanya kan biar di tahun depan saja, tahun 2025 ini saja. Tapi BKD tidak bisa menerima usulan itu, ya sudah kita tetap diminta untuk revisi. Gitu. Kaitannya ini Bapak Ibu, kaitannya dengan perubahan format ini apakah sudah cukup jelas atau perlu saya ulangi lagi atau bagaimana? Monggo. Disampaikan saja Bapak Ibu. Silakan di-unmute jika ada pertanyaan. Belum, Mas. Gimana Bu? Ya itu toh. Sebentar, tak nganu aja, chatting aja. Ya, boleh di chat. Bapak Ibu yang lain sudah cukup jelas atau masih bingung? Masih bingung, Mas. Masih bingung. Oke. Ulangi ya. Ya. Yang lain apa masih bingung juga? Berarti perubahannya itu cuma yang di 3 baris itu toh Mas Anas? Yang di penerimaan sama saldo akhir itu toh perubahannya? Iya. Betul. Yang dirubah itu berarti nanti kan misalkan kita ndak download lagi, kalau rumusnya dibuat sendiri kan nek download lagi terus ngisi dari awal lagi toh, ngulangi awal lagi foto, terus kita ubah rumus di situ aja enggak apa-apa, sama ganti ngisi di situ aja. Boleh edit rumus, edit file yang sudah ada di komputer masing-masing boleh. Oh tidak iya. masalah. Oke. Ini sampai ini. Penerimaan bulan September berarti penerimaan saja. Pengeluaran berarti pengeluaran bulan itu plus pajak kan? Oh. Ini siapa yang nanya ini? Berarti? Oh iya, bentar. Saya coba jelaskan Bapak Ibu. Jadi mengulang tadi yang sudah disampaikan Bu Ngaisyah, itu yang dirubah hanya 2 atau masih ya betul Bapak Ibu. Yang dirubah hanya di sini, di penerimaan ini. Di penerimaan ini mohon di cek ini, penerimaan ini adalah keterangannya di samping kanannya. Penerimaan BKU berarti yang kotak bawah di BKU itu dikurangi dengan saldo awal BKU. Nah, jadi angkanya bukan penerimaan dari BKU yang
itu langsung di-input itu enggak, tapi dihitung dulu penerimaan dari BKU dikurangi dengan saldo awal BKU bulan itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah rumus saldo akhir. Rumus saldo akhir berubah. Jadi saldo awal ditambah penerimaan dikurangi dengan pengeluaran. Nah, pengeluaran itu lihatnya di mana Mas? Lihatnya ya di sini di kanan ini, isi pengeluaran BKU. Berarti kan di kotak BKU itu ada apa namanya? Ada kolom jumlah pengeluaran di bulan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan pengeluaran. Kalau yang penerimaan itu seperti tadi harus dihitung manual dulu, tidak bisa langsung di-input gitu. Gimana Bapak Ibu? Cukup jelas? Jika Belum, kurang Mas. jelas? Oh, belum. Oke. Yang bingung di sebelah mananya, Mas? Ya. Maaf, baru saja gabung soalnya tadi sempat listrik gitu, internet juga terganggu Ya. baru masuk. Oke. Maaf, bisa dari awal Mas atau dari Ya, oke, saya ulang terkait dengan penerimaan itu ya. Oke. Jadi yang dirubah Bapak Ibu, yang dirubah adalah dua isian. Yang pertama adalah di penerimaan. Penerimaan, kalau dulu kan penerimaan BKU, ini saya coba buka BKU ya. Buka BKU di sini, penerimaan BKU itu yang mana? Yang ini, yang bawah ini. Yang bawah ini adalah penerimaan BKU. Kemudian pengeluaran BKU ya yang satunya ini, kanannya ini, barisnya baris jumlah, ada jumlah penerimaan, ada jumlah pengeluaran. Nah, dulu kan jumlah ini langsung diinput di laporan penutupan kas, langsung di sini. Tapi sekarang permintaan BPKAD itu dikurangi dengan saldo awal BKU. Berarti misalkan ini ya 835 dikurangi saldo awalnya 835, berarti penerimaannya adalah 0. Begitu. Kemudian kalau pengeluaran tetap input sesuai dengan pengeluaran di BKU. Di 835 nanti yang dirubah lagi adalah rumusnya. Nah, setelah setelah ini diinput di sini, yang kedua adalah rumusnya ini yang dirubah. Kalau dulu rumusnya itu adalah penerimaan langsung dikurangi pengeluaran, tapi permintaan yang BPKAD yang sekarang adalah saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Nah, yang dirubah hanya dua itu. Yang pertama tadi angka penerimaannya dikurangi dengan saldo awal BKU. Yang kedua, saldo akhir itu rumusnya adalah saldo awal ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran. Begitu. Tutorial gimana? Buka di kelompok BKU ya. Coba dicerapin di format ini. Oh ya. Oke. Coba ini Mbak. Ya. Minta kesempatannya ini Pak. Oke, ini ya. Oke. Ini Mbak Rate usul gimana kalau diterapkan, dicontohkan dengan BKU yang sebenarnya gitu ya. Kita coba di bulan September ya, saldo awal itu rumus ya Mbak Rate, merubah rumus berarti dong. Rumus banyak banget ya itu. Terus gini, ini kan rumusku kan dia nyambung dari bulan sebelumnya. Karena ganti di tengah jalan itu nggak bisa. Kok terus dikembalikan lagi. Mas. Oh ya. Gimana? Halo. Itu yang saldo awal bulan September itu yang dimasukkan itu saldo bank apa sama tunainya atau cuma bank atau plus tunainya gitu. Kalau yang saldo awal jangan pakai format ini apa format sendiri? Ya format itu. Format ini kan otomatis dia. Kalau format ini itu otomatis saldo total, jadi bank sama tunai.
Oh ya. Gitu. Kalau jenengan format sendiri ya tetap seperti itu, bank sama tunai. Tunai. Oh ya. Gitu. Ini ya coba saya contohkan ya Pak Ibu ya, saldo awal bulan September. Di sini ini 24. ada 24 ini ya, 24975.025. Kita coba diedit di sini. 24 ini, kemudian maaf. Penerimaannya itu dilihat di jumlah penerimaan, berarti 39.975.025. Nah, angkanya Bapak Ibu, angka yang dimasukkan di sini itu bukan 39 tadi, tapi angka dari jumlah penerimaan. Nah, ini berarti harusnya dibuat perhitungan ya. Di sini misalkan nanti saya buat perhitungan, ini penerimaan BKO. BKO sama dengan gitu aja. Penerimaan BKO adalah 39 ini dikurangi dengan saldo awal. Aduh. Saldo awal adalah 24.975.025. Nah, yang di input di penerimaan itu dikurangi penerimaan BKU dikurangi dengan saldo awal. Nah, yang di input di sini adalah 15 juta. Input sini 15 juta. Kemudian pengeluarannya di sini 31.220, 31.615.220. Nah, itu dipastekan di sini juga. Seperti ini, sisanya adalah 8359.805. Harusnya sama dengan saldo akhir BKU. 8359.805. Sudah sama ya? Itu. Sudah jelas? Sudah. Insya Allah. Oke. Oh ya, itu yang diedit berarti bulan September, Mm-mm. Oktober, Mm-mm. November, dan Desember. Iya. Oke, Bapak Ibu, kami ingatkan kembali yang diedit adalah bulan September, Oktober, November, dan Desember. Gitu. Untuk bulan yang sudah kelewat tidak perlu diedit. Gitu. Ini kok main loh. Gitu, Bapak Ibu. Cukup jelas sampai di sini? Jelas. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain mungkin yang masih ada kesulitan? Penutupan kas. Yang dikerjakan cuma penutupan kas itu toh, Mas? Iya, yang direvisi cuma laporan hanya laporan penutupan kas bulan-bulan itu September, Oktober, November, dan Desember. Tuh. Ada pertanyaan? Ada yang di chat. Oh, di chat. Sebentar. Oke, saya tak ngopas dulu. Oke. Tak kopas. Untuk penerima. Ya, Bapak Ibu, kalau ingin menghitung di sini juga bisa kami sediakan di sebelah kanan ini ya. Sebelah kanan ini ada kolom penerimaan BKU, saldo awal BKU, kemudian muncullah input di penerimaan. Nah, yang di input itu angka ini, angka 15 juta ini nanti. Oke, ada pertanyaan di chat, tak cair dulu. Pengeluaran berarti pengeluaran itu plus pajak kan? Nah, ini siapa Harti tadi ya, pengeluaran itu plus pajak ya, pengeluaran di bulan itu ikut aja di pengeluaran BKU itu sudah angka yang
lengkap angkanya total termasuk pajak. Untuk yang dirubah hanya gimana? Penerimaan juga sama pajak berarti itu Mas? Iya, maksudnya tidak perlu jenengan jumlah dengan buku pajak, tapi pengeluaran DPKU itu sudah termasuk pajak. Enggak, yang itu, yang penerimaan. Penerimaan itu ikut penerimaan BKU saja, itu sudah termasuk pajak. Oh ya. Penerimaan DPKU ini sudah memuat penerimaan pajak. Iya. Gitu. Oke. Bentar. Untuk yang dirubah hanya laporan kas bulan September sampai Desember nggih Pak Anas. Untuk yang gabungan dirubah atau tidak? Yang dirubah yang bulanan September sampai Desember, yang gabungan beberapa bulan tidak perlu dirubah. Gitu. Untuk saldo awal BKU berarti sama dengan saldo awal bulan ya Mas. Betul. Saldo awal BKU adalah saldo awal bulan. Saldo awal bulan ya semua saldo. Jadi saldo bank, saldo tunai, kalau ada utang pajak itu dijumlahkan, nah itulah saldo awal bulan tersebut. Kemudian pengumpulan revisi kapan ya Mas? Nah ini Bapak Ibu. Pengumpulan revisi ini kalau kami rekonnya itu dengan BPKAD kemarin tinggal 20 sekolah yang belum dicek. Tapi ada beberapa sekolah yang harus melengkapi. Kalau harapan kami itu Bapak Ibu mengumpulkan itu di hari antara besok sampai Jumat, hari Rabu sampai Jumat. Begitu. Karena kalau kita tunda lagi nanti BPKAD belum oke, kami mau mengunci laporan juga agak beresiko gitu. Dan tetap kita ditagih-tagih. Ada yang gandoli istilahnya. Kalau lebih cepat ya itu besok sampai dengan Jumat gitu. Siap nggak Bapak Ibu? Halo? Kalau ada masalah ya Kak. Yang belum pulang gimana? Oh, yang belum pulang. Ya, yang masih di luar kota ya, ini mungkin maksudnya berarti ya, yang belum pulang ke Kabupaten Magelang ya. Ya setelah itu, setelah Jumat nggak apa-apa, Senin menyusul. Yang penting nanti kami tetap berkoordinasi dengan Bapak Ibu. Kemarin ada beberapa sekolah yang kami japri karena ada catatan di rekonnya. Alhamdulillah sampai sekarang ini catatannya nggak terlalu fatal ya Pak Ibu ya, masih kurang berkas apa, kurang ini tidak sampai yang harus membongkar BKU. Semoga tidak ada catatan yang berat ya Pak Ibu. Ada lagi pertanyaan? Siapa? Saya. Dengar di speaker, di mic Mbak Rati sekalian. Ya, Mas Anas mau tanya. Ya. Ini teknis pengumpulannya itu sekolah perlu bawa apa aja? Apakah cukup bawa laporan bentuk berkas atau sama BKU-nya? Karena kan dokumen mereka udah dikumpulin di DPKAD. Terus yang mereka bawa ke sini apa? Ya, oke. Ini pertanyaan sangat menarik Bapak Ibu dari Mbak Rate. Sekaligus mengingatkan saya yang belum membagikan apa saja yang harus dibawa. Nah, tak tulis saja ya, sekalian tak tulis saja Bapak Ibu. Kemarin kan Bapak Ibu kami minta buat dua rangkap. Dua rangkap itu yang satu untuk BKD, yang satunya tiga ding. Tapi yang sementara dua dulu ya, untuk dinas dan untuk BKD. Nanti kalau sudah oke difotokopi. Nah, berkas yang harus disiapkan atau dibawa saat ke dinas adalah yang pertama laporan kas yang baru, revisi, yang telah direvisi. Kemudian Bapak Ibu bawa saja bundle berkas rekonsiliasi yang kemarin. Tapi kalau mau ya lebih aman nih satu set aja ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau diperingan ya BKU-nya saja cukup sih. Minimal BKU. Minimal BKU September sampai Desember. September sampai Desember 4.
berkas. Saya mute dulu. Nah, minimal berkas rekon 1 set atau minimal PKU September sampai dengan Desember. Jika Bapak Ibu memiliki pos kinerja, ya, jangan lupa dibawa 3, reguler, kinerja, dan juga gabungan. Gitu. Silakan yang paling memudahkan yang mana menurut panjenengan. Yang jelas minimal kami yang harus kami cek adalah PKU-nya. Itu. Reguler, kinerja, gabungan. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Pertama siapa di masing-masing ya Pak? Pak, itu mengumpulkan revisi laporannya itu ke Disbud atau langsung ke BPPKAD? Ya, dengan Jumat. Untuk pengumpulannya, kemarin kami sudah koordinasi dengan BPKAD, disarankan itu dicek dulu di Disdik. Jadi kemungkinan seperti kemarin, panjenengan ke sini, dari sini oke, barulah tolong disusulkan ke BPKAD. Dan sekalian panjenengan harus mengambil berkas yang mereka tidak mau menyimpannya. Contohnya, bukti pajak, BPKAD ternyata tidak menyimpannya. Itu juga kami baru tahu infonya kemarin. Gitu. Ya, nanti sekalian panjenengan menyimpan berkas-berkas yang tidak mau disimpan oleh BPKAD. Begitu. Rabu itu tanggal berapa ya? 5. Justru 8. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan? Aduh, saya lupa. Ada lagi? Mas, untuk ke dinasnya itu terjadwal seperti biasa atau yang sudah siap bisa langsung dus ke dinas? Kalau ini kami tidak membuat jadwal Pak Ibu karena ya tidak banyak sih sebenarnya yang dicek itu. Kalau bisa selesai 2 hari ya alhamdulillah, kalau bisa 3 hari ya alhamdulillah. Yang jelas kami harapkan dalam 3 hari itu Bapak Ibu, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu. Kami tidak membuat untuk pilih jadwal karena ini pengecekannya juga nggak lama Pak Ibu. Begitu. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang sudah berganti personil di tahun 2025 ini, kami mohon maaf belum bisa membiarkan panjenengan beristirahat karena masih proses rekon. Mohon bantuannya paling tidak sampai rekon selesai dan jika diperlukan sampai pemeriksaan BPK selesai. Begitu. Tidak jadi merdeka. Tidak jadi merdeka. Jadi Bu, tapi ya nanti tunggu dulu. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Halo? Cukup jelas Bapak Ibu? Halo? Lumayan. Halo. Ya, jelas. Oke. Kemudian Bapak Ibu itu yang pertama, yang kedua kami mengingatkan terkait dengan tentu saja administrasi BOS yang lain adalah RKS 2025. Nah, kami belum sempat menagih ke panjenengan karena panjenengan juga sudah banyak tagihan rekon, tagihan sudah cukup banyak. Akhirnya kami belum sempat untuk meminta RKS tahun 2025. Tapi ada juga sekolah yang sudah mengajukan. Nah, Bapak Ibu, karena ini sudah bulan Februari dan sepertinya kan sudah disusun ya RKS 2025 ya.
sudah disusun apa belum Bapak Ibu? Halo, sudah. OTW diedit Mas. OTW diedit. Proses. Oke, untuk RKS yang di Arkas itu kan sudah selesai, tinggal yang lain-lain. Yang lain-lain ya seperti Danjani ya tinggal kopas ya kalau tidak banyak perubahan. Ya, formatnya itu saya sampai tulis formatnya betul. Formatnya tidak, format masih sama dengan tahun lalu, hanya ganti tahun. Sudah, ini alhamdulillah Bapak Ibu kami sudah punya format RKS. Nah, dulunya itu nggak ada format RKS. Nah, alhamdulillah sekarang sudah punya. Jadi panjenengan tinggal melanjutkan saja tahun kemarin, tidak perlu dirubah poinnya. Isinya mungkin harus ada yang dirubah seperti program sekolah, perencanaan berbasis data, itu saja yang harus dirubah. Tapi secara garis besar, secara poin-poin itu sudah sama dari tahun 2024 kemarin. Bapak Ibu dipersilahkan edit sendiri, atau jika diperlukan nanti saya bagikan formatnya yang ini. Nah ini yang nggak saya rubah, ini format dari tahun kemarin hanya saya bukakan kembali, terus nanti coba saya cek di tahun-tahunnya. Kalau kami menyarankan lebih baik jenengan edit yang punya jenengan kemarin, karena nggak ngedit dari nol. Kalau ini kan ngeditnya dari nol. Intinya benar dari nol kalau download lagi. Begitu Bapak Ibu. Terkait RKS, ada yang ditanyakan? Halo? Belum ada ya? Mas Anas, Ya. Gimana Pak? kalau sudah siap boleh dibawa sekalian besok sama berkas laporan hasil revisi itu KKS-nya. Oh iya. Oke. Kalau sudah siap, boleh dibawa sekalian besok membawa berkas revisi laporan kas, tidak boleh Bapak Ibu, silakan. Tapi yang perlu kami ingatkan Pak saat akan mengajukan tanda tangan adalah ini, Pak Husain sudah pembina utama muda ya? Pembina utama muda. Ini nanti saya edit dulu penandatangannya. Yang berubah ini, Pak Husain itu pangkat golongannya sudah pembina utama muda. Kalau di format yang 2024 masih pembina tingkat 1, nah sekarang sudah pembina utama muda. Gitu, nanti mohon dicek kembali apakah sudah pembina utama muda apa belum. Kalau sudah ya silakan dibawa dan diajukan tanda tangan. Prosedurnya bagaimana Mas? Nah, prosedurnya mungkin ada yang belum tahu. Prosedurnya adalah ke pengawas dulu. Nanti pengawas oke, nah baru kami cek di sini ke Pak Kasih Kurminto, kemudian kami ajukan ke Kepala Dinas. Begitu. Apakah perlu diberi batas waktu Pak Ibu untuk RKS? Perlu nggak Pak Ibu diberi deadline? Sebaiknya perlu Mas, soalnya nek tidak sok lupa ya. Baik. Berarti nanti kami sampaikan lagi kalau kemungkinan ya logisnya, maksudnya efektifnya pengumpulan RKS ini efektifnya adalah saat verifikasi bulan Februari sekalian. Harapannya gitu. Verifikasi bulan Februari itu nanti kami rencanakannya di tanggal mana ya? Tanggal setelah 18, 20 mungkin ya, 20. Di tanggal kisaran 20 sampai 28. Itu Pak Ibu, kisaran Maret, Februari 20 sampai 28 Pak Ibu. Kisaran itu. Kalau bisa lebih cepat ya alhamdulillah, tapi paling tidak nanti 20 sampai 28 Februari. Begitu. Oke. Berarti Kaitannya sudah ini bisa sudah pergeseran itu Mas yang untuk persiapan apa itu verifikasi Februari? ya. Pergeserannya Oke. mulai kapan? Ya. Pergeseran itu Bapak Ibu sudah pernah kami umumkan bahwa pergeseran itu yang tahun ini 2025 dibatasi dan dilaksanakan di bulan apa?
genap. Bulan genap. Bulan genap. Bulan Betul. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Nah, Bapak Ibu, kami sebenarnya tidak ingin menambah beban panjenengan, tapi permintaan inspektorat yang memaksa kami. Inspektorat mintanya ketika mengajukan pergeseran harus ada catatannya. Harapannya bisa terekam katanya gitu. Oke. Nah, kalau saya cek di Pemda itu banyak banget yang harus diisi kayak bikin draft itulah. Nah, untuk Bapak Ibu kami coba mulai dengan yang ringan-ringan dulu. Panjenengan ketika mau pergeseran silahkan mengisi ini. Di Linktree ada Google Form pengajuan pergeseran atau perubahan. Nah, tinggal dipilih yang ini pergeseran. Kemudian pilih satuan pendidikan, SMP mana gitu, terus Februari misalkan. Nah, terus ini diisi saja Bapak Ibu. Nggak harus kayak Excel. Kalau di kami sudah harus Excel yang lengkap ya. Excelnya harus lengkap. Misalkan yang digeser 1 bulan ya, yang dikirimkan harus 1 tahun kalau di kami. Tapi kalau panjenengan sementara ini kita model gini dulu, panjenengan isi saja apa yang mau dirubah. Misalkan ini contoh, bulan Februari listrik 300 dirubah menjadi 3.500.000. Bulan Februari nomor 2 bulan Februari fotokopi 500.000 dihapus. Seperti ini saja diberikan penjelasan secara singkat item yang akan digeser. Nah, setelah mengisi ini, nah panjenengan bisa pergeseran dulu atau mengisi ini dulu, tidak masalah. Yang penting waktunya di bulan genap. Gitu. Kalau tadi ada sekolah yang sudah pergeseran, sudah pengesahan juga tadi ada. Terus saya minta untuk mengisi ini. Gitu. Nanti kalau jenengan konfirmasi ke saya, pastikan sudah mengisi ini. Nanti saya akan meng-ACC. Begitu. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Halo, ada lagi pertanyaan? Nah, sepertinya sudah cukup jelas. Kami tambahkan informasi sedikit Pak Ibu. Kami sedang mencoba menyusun, ada beberapa yang kami susun. Yang pertama tentang tanya jawab BOSP SMP. Nah, tanya jawab ini kami mencoba merangkum pertanyaan-pertanyaan dari panjenengan-panjenengan yang menurut kami harus didokumentasikan. Ya, kami dokumentasikan, kami catat di sini supaya nanti jika kesulitan bisa langsung dicari di sini. Contohnya, apa kepanjangan BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan? Apa saja jenis BOSP, BOSP reguler dan kinerja? Mulai dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, pertanyaan apa ya namanya itu, definisi, dan sampai pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, sehari-hari seperti ini. Contohnya, sehari-hari. Bolehkah membangun dana pos untuk membangun kantin? Tidak dong. Tuh. Bolehkah dana pos untuk membangun parkiran? Tidak. Bolehkah dana pos untuk membangun ruang kelas baru? Tidak. Jawabannya tidak lagi. Dana BOSP hanya untuk pemeliharaan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan yang sehari-hari ini. Pak izin tanya, untuk lomba-lomba seperti Popda, pembayaran pendaftaran juga sudah melalui rekening panitianya ya? Saya jawab betul sekali. Pertanyaannya berbagai macam Pak Ibu, nanti kami coba kembangkan terus, nah supaya kalau ada kesulitan jangan bisa ke sini. Oh ya, ini. Yang penting untuk disampaikan. Kemarin ada yang biaya admin mana ya? Saya belum menambahkan biaya admin. Bapak Ibu, adakah yang transfer terkait CMS, adakah yang transfer ke beda rekening? Beda rekening, beda bank. Ada. SMP mana? Halo, SMP mana yang
transfer beda rekening. Sama siapa ya yang namanya? Budur Minta 2, masukkan. Mas. Budur 2. Sudah tentang Ya. itu belum? Sudah tentang ini, Admin. biaya admin. Sudah. Sudah. Oke, ya. Nanti saya tambahkan juga ini terima kasih Pak Budi. Ini nanti kami tambahkan juga di list pertanyaan. Jadi kalau ada yang kesulitan melihatnya tinggal nanti cek di sini. Nanti habis ini akan saya tambahkan. Itu. Bentar, Pak. Ada pertanyaan. 2000.900. Nah, ini jika rekanan beda bank, jadi Bapak Ibu kalau membuka ini tidak perlu dibaca satu-satu, enggak, langsung aja di Ctrl F. Ctrl F. Misalkan ini cari beda bank. Nah, dia muncul, ini nomor 21. Jika rekanan beda bank, apa ada biaya adminnya? Ada sebesar 2.900 dibebankan ke penerima saat akan transfer tentang biaya admin dibebankan ke rekening tujuan. Nah, cek link ini. Untuk gambarnya cek link ini. Ini sudah kami upload di sini gambarnya Bapak Ibu. Jadi kalau mau membebankan biaya admin kepada penerima itu ada caranya gitu ya. Jangan terus ditransfer penuh terus disuruh mengembalikan, itu jangan. Seperti ini. Ini dicentang. Gitu Bapak Ibu. Informasi tambahan terkait dengan tanya jawab bos. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Mas Anas. Ya. Itu pergeseran itu misalkan kondisi darurat, ada kondisi darurat seperti saya pengalaman tahun lalu. Saya itu baru pergeseran, pengesahan, terus berselang 1 hari GTT dapat SKP 3K. Otomatis kan saya harus pergeseran lagi. Apakah untuk sekarang kondisi-kondisi seperti itu tidak juga diperbolehkan? Mengingat di sini di tempat saya kan juga ada 2 S1 GTT dan 1 PTT yang keterima P3K. Oke. Kondisi darurat ya Bu. Kalau kondisi darurat itu kami lihat dulu kondisinya seperti apa. Apakah kondisinya itu harus pergeseran atau tidak. Nah, pernah Bu Hardi tanya di sosialisasi CMS kemarin, kalau kondisi darurat gimana Mas aplikasinya error, ini saya sudah input tapi aplikasi error harus hapus BKO dan pergeseran. Itu mungkin masih ya memang harus ya. Nah, kalau kondisi yang darurat banget seperti itu, nanti kami sarankan membuat surat kepada kepala dinas supaya kepala dinas yang mendisposisi ke kami dan intinya diizinkan atau tidak oleh kepala dinas. Kalau kondisinya panjenengan GTT PTT yang tiba-tiba terima SK itu tidak perlu pergeseran pun bisa. Tunggu aja pergeseran berikutnya. Oh iya. Anggarannya dibiarkan dulu. Anggarannya gitu. dibiarkan dulu. Ya, anggarannya dibiarkan dulu. Baru 2 bulan kemudian pada saat bulan genap itu silakan pergeseran gitu. Silakan dialihkan ke anggaran yang lain. Oh begitu. Iya. Matur nuwun Mas Anas. Iya. Sama-sama Bu. Oke, ada lagi Pak Ibu pertanyaan tentang apapun ya, tentang topik hari ini atau tentang pengelolaan bos pada umumnya, silakan saja. Bendahara baru apakah sudah ikut di forum ini atau ini bendahara lama semua? Maksudnya yang ganti? Berarti mungkin ini bendahara yang 2024 semua ya, yang ganti belum mengikuti. Masih yang lama paling. Masih lama. Oke, baik. Kemudian Pak Ibu, kami sedang menyusun apa ya, semacam angket terkait evaluasi pengelolaan dana BOS. Nah, nanti akan kami bagikan ke sekolah. Nah, jika panjenengan ada masukan apa yang harus kami evaluasi, silakan saja. Tapi nanti kami tetap akan membagikan evaluasi itu ke 1 kabupaten. Nah, nanti yang ngisi Bapak Ibu guru
Maksudnya bukan bendahara juga harus ngisi jika dia terlibat pengelolaan dana BOS, kemudian kepala sekolah, dan utamanya tentu bendahara BOS. Gitu. Nanti jika panjenengan ada, ini saat ini saya sudah menyusun ini yang bendahara baru dapat 30-an pertanyaan. Nah, ini. Jadi kalau boleh, kalau mau ada yang diusulkan silakan disampaikan apa yang harus kami gali. Jadi kami itu tujuannya evaluasi ini yang pertama adalah menggali gimana kondisi pengelolaan dana BOS di sekolah. Kesulitannya apa, misalkan kemudahannya apa. Kemudian kalau dari sisi bendahara gimana, dari sisi kepala sekolah gimana, dari sisi guru atau siapapun yang terlibat itu gimana. Nah, nanti tujuannya itu. Kemudian adalah menggali tentang bagaimana layanan di dinas pendidikan. Apakah layanannya cukup memuaskan atau belum, nanti akan coba kami gali. Nah, mungkin jika panjenengan ada usulan atau apa gitu, nanti kami siap mempertimbangkannya. Begitu Bapak Ibu. Cukup? Cukup jelas ya? Halo Bapak Ibu. Sudah cukup sepertinya. Oke, Mas Anas, jika satu lagi tanya Mas. Maaf, Oke. maaf. Ya, Udah ya. dua lagi. Ya. Misalnya begini, mau tanya, kalau Barjas itu lebih dari 1 juta harus siplah. Tapi kalau di siplah itu barangnya tidak ada, ataupun kalau ada itu lokasinya jauh dari Kabupaten Magelang dan rasa-rasanya tidak efektif, itu kira-kira masih diperbolehkan tidak siplah dengan misalnya belanja-belanja seperti itu atau harus bagaimana? Terima kasih. Ya, sama-sama. Ini kasus yang sebenarnya sudah ada yang kejadian seperti ini kemarin apa ya, 2 hari yang lalu. Kemarin itu ada yang tanya saya mau beli meja kursi siswa, mebler, meja kursi siswa itu dia sudah cari di Siplah, tapi sebagai yang diharapkan itu di Siplah harganya 2 kali lipat. Nah, kalau dia cari di tetangga sekolah itu murah dan sudah lumayan bagus. Kalau di Siplah harganya terlalu mahal. Jadi kan itu kondisinya memaksa dia harusnya, kalau prinsip pengelolaan BOS itu kan harusnya efektif, efisien, akuntabel, transparan ya. Kalau ada pertimbangan kondisi yang seperti itu mendesak ya, kami mengizinkan untuk tidak siplah, tapi juga dilengkapi dengan dokumennya. Gitu. Dokumennya apa Mas? Kami minta screenshot harga di siplah itu, yang terlalu mahal itu atau terlalu jauh itu di screenshot aja. Kemudian dibuat surat keterangan dari kepala sekolah yang menjelaskan bahwa sekolahan tidak bisa siplah karena alasannya ini. Gitu. Dijelaskan saja enggak apa-apa. Karena memang ada di siplah itu memang kadang-kadang jauh. Saya kalau nyari sesuatu di siplah pas kemarin juga jauh sekali. Ada yang harganya bisa jauh sekali padahal barangnya speknya sama. Nah, kalau ada alasan seperti itu ya silakan dilengkapi dan belanja manual juga enggak masalah. Gitu. Ya, makasih Mas Anas. Terima kasih sekali penjelasannya. Barangkali kalau di sekolah pinggiran kan itu jadi kendala juga Mas Anas. Kalau di kota sih mungkin agak lebih ringan dibanding kalau sekolah di pinggiran ya Mas. Iya, iya. Oke, makasih Mas Anas. Oke, sama-sama. Kemudian Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya baru ingat ada sesuatu yang mengganjal ini Bapak Ibu, adalah usulan SHS 25. Usulan SHS 25 ini kami juga sudah mendata dari panjenengan, terus kami coba untuk sesuaikan dengan format yang terbaru dari BPKAD dan kami coba membantu melengkapi Bapak Ibu. Usulannya sekitar 200-an. Nah, waktu itu kami meminta panjenengan itu input link siplahnya. Ternyata banyak sekali yang tidak upload Pak Ibu. Ini yang sudah lengkap ini, itu kami yang melengkapi. Ada yang tidak ada linknya, ada yang, nah ini kayak ini buku
bahasa Jawa Erlangga, dan lain-lain ini tidak ada linknya sama sekali. Nah, itu gimana kita mau mengusulkan ke BPKAD? Ada juga yang linknya ada tapi tidak bisa. Nah, ini ada, ini bagus. Tapi tidak bisa diakses. Ada juga banyak. Kami nggak tahu itu linknya dari mana. Nah, sementara ini kami membantu barang-barang yang apa ya istilahnya, yang unik dan itu bisa dicari oleh siapa saja. Kalau buku itu menurut pengalaman kami itu tidak bisa dicari oleh siapapun. Maksudnya gimana ya? Tidak semua orang bisa menemukannya. Contohnya Erlangga itu saya sudah nyari di Sipla belum ketemu. Nah, saya menemukan Mas, ya kalau nyinan temu ya tolong diisi ini. Saya udah cari nggak ketemu, makanya saya lewati ini. Gitu. Kemarin saya juga membuat ini ada usulannya, form apa sekolah yang mengusulkan. Tapi kok siapa ini? Dulu kami membuat itu ada kolom untuk sekolah pengusul siapa yang mengusulkan, tapi tidak diisi juga. Nah, itu kan kami jadi kesulitan melacaknya. Ini yang mengusul siapa? Kalau saya mau minta datanya juga belum bisa. Mungkin nanti jika memang tidak memungkinkan kami usul yang sudah pasti-pasti saja kayak listrik. Ini kan semua orang bisa menemukan dan itu penting banget. Nah, kalau buku yang tidak lengkap, tidak ada linknya ya kami mohon maaf kami nomor 2-kan. Kami juga masih mencari solusi, nanti kami koordinasi dengan Pak Kasih bagaimana ini baiknya. Yang jelas kami membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mengisi link ini. Nah, nanti teknisnya bagaimana masih akan kami koordinasikan. Kalau sampai sekarang kami terus melanjutkan ini tapi belum maksimal karena ya tadi banyak barang-barang yang unik dan susah untuk ditemukan. Gitu. Gitu Pak Ibu. Ini untuk selanjutnya saja. Ini kalau sekarang ini kami belum mengusulkan ya karena tadi pertimbangannya linknya belum ada. Ini TV itu juga satu linknya, kami yang melengkapi yang 2-nya. Ini alhamdulillah sudah banyak yang isi link 1. Ada yang tidak ada sama sekali, bola tenis lapangan. Linknya nggak ada. Ini kan kami juga kesulitan Bapak Ibu. Oke ya, nanti maunya bagaimana kami nanti akan koordinasi dengan Pak Kasih dan baiknya gimana. Yang jelas ini harus kita pecahkan bersama Bapak Ibu. Karena nggak dipecahkan bersama ya tidak bisa diusulkan ke BPKAD dan pada akhirnya barang itu tidak bisa dibeli kalau tidak ada rumahnya di SAS gitu. Misalkan buku ini bahasa Jawa kelas berapa ini? 8 Erlangga ini nggak ada yang mirip-mirip sama sekali di SAS juga ya nggak bisa gitu. Apalagi yang usul barang-barang yang agak jarang untuk di SKPD seperti kemarin kalau mikrometer apa itu sudah saya lengkapi, tapi ada juga yang masih belum juga masih ada begitu. Ini informasi saja Bapak Ibu, nanti akan kami koordinasi dengan Pak Kasih dan kami cari solusi baiknya gimana. Yang jelas pasti kami akan minta bantuan ke panjenengan terkait dengan SAS ini, karena dulu sudah minta bantuan kok ternyata nggak ada linknya. Begitu. Sebelum saya akhiri ada pertanyaan Bapak Ibu? Terkait CMS ada kendala? Sementara belum Mas, CMS masih lancar. Masih lancar. Kalau ada kendala Bapak Ibu silakan lapor ke saya, nanti saya bantu untuk komunikasi dengan Bank Jateng. Nah, kalau misalkan saya bisa menjawab ya saya jawab, kalau misalkan nggak bisa harus Bank Jateng ya kami bantu informasi ke Bank Jateng gitu. Yang jelas utamanya yang megang kendali di aplikasi CMS itu Bank Jateng gitu. Oke Bapak Ibu, jika sudah cukup kami akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih sekali atas waktu dan perhatian serta kerjasamanya. Jangan pernah lelah Bapak Ibu untuk mengelola dana pos karena ya dana pos itulah yang menjadi satu-satunya sumber pendanaan. Bukan satu-satunya tapi pendanaan yang paling utama di sekolah kita semua Bapak Ibu.
Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh dilanjut di grup WhatsApp atau melalui WA saya. Untuk pengumpulan, boleh dimulai besok sampai hari Jumat. Begitu. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.